Ibu. Pagi Sus. Perkenalkan, nama saya Nisa Ayu Nur Aziza, bisa dipanggil Nisa. Saya mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Semarang yang saat ini sedang dinas di ruangan ini ya Ibu selama 3 minggu. Dan kurang 2 minggu lagi saya di sini. Hari ini saya dinas pagi dari pukul 7 sampai pukul 2 siang. Saya yang akan merawat Ibu selama di rumah sakit ini. Nama lengkap Ibu siapa? Lili Rianti Sus. Baik, Lili Rianti ya Ibu. Senang dipanggil siapa Ibu? Lili. Baik, dengan Ibu Lili ya. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Apa ada yang dirasakan Ibu? Kabar saya kurang baik Sus. Saya juga merasa tidak berguna. Baik Ibu. Jadi Ibu merasa bosan dan tidak berguna ya? Apakah Ibu masih suka menyendiri? Ya Sus, saya lebih suka sendirian. Baik. Lebih suka sendirian ya Ibu. Berapa sering menghabiskan waktu dengan keluarga selama 2 minggu terakhir ini Bu? Setiap sepanjang hari, jarang atau tidak pernah? Jarang Sus, saya lebih banyak diam di kamar saya saja. Baik Ibu, seberapa sering dalam 1 minggu ketemu dengan rekan di luar rumah Ibu? Setiap hari, sepanjang hari atau tidak pernah? Tidak pernah sama sekali Sus dalam seminggu ini. Baik Ibu. Apakah Ibu memiliki orang yang bisa diajak berdiskusi tentang masalah pribadi dan hal-hal yang privat setiap hari, jarang atau tidak pernah Ibu? Jarang Sus, saya merasa tidak ada yang bisa mengerti perasaan saya. Baik Ibu, jika Ibu sedang ada masalah, apakah ada teman yang bisa diandalkan untuk membantu? Misal masalah finansial Ibu? Tidak ada. Tidak ada ya Ibu. Apakah jika seseorang berbuat baik kepada Ibu siap membantunya? Kadang-kadang Sus kalau saya merasa kuat. Baik Ibu, dalam 12 bulan terakhir, apakah Ibu melakukan kegiatan sukarela melalui atau untuk organisasi Ibu? Tidak Sus. Tidak ya Bu, baik. Untuk seberapa puas hidup Ibu terhadap kehidupan, makanan, kesehatan, teman, keluarga, pendidikan, kebebasan memilih, spiritual, kemampuan menolong sesama Ibu? Saya merasa tidak puas Sus, hidup saya rasanya berantakan dan saya juga tidak punya teman. Baik Ibu, apakah Ibu dapat berhubungan dengan orang-orang yang Ibu temui? Dan apakah Ibu menganggap diri Ibu itu dekat dengan orang lain? Atau juga apakah orang-orang dalam hidup Ibu peduli pada Ibu? Tidak terlalu merasa dekat Sus, saya juga ragu dengan orang baru. Selain itu saya juga merasa tidak ada yang peduli dengan saya. Baik Ibu, seberapa kuat keterkaitan Ibu dengan komunitas atau lingkungan Ibu? Sangat lemah Sus, saya tidak pernah keluar rumah sama sekali. Baik Ibu, sangat lemah ya Ibu. Apakah Ibu merasa orang-orang di sekitar Ibu ada tapi selalu merasa sendiri Bu? Iya Sus, biarpun ada orang di sekitar saya tetap merasa kalau saya sendirian. Baik Ibu, apakah Ibu merasa ada kekosongan dalam diri Ibu? Iya Sus, rasanya hampa dan juga kosong sekali. Baik, menurut Ibu apakah kebanyakan orang dapat dipercaya atau Ibu tidak bisa berhati-hati terhadap orang lain? Saya sulit percaya dengan orang lain Sus, saya rasa saya juga harus selalu berhati-hati. Baik Ibu, apakah Ibu merasa orang hanya memanfaatkan Ibu? Iya Sus, saya sering merasa orang lain hanya mendekat kalau ada maunya saja. Baik Ibu, apakah Ibu mempercayai perangkat desa, aparat, pedagang, dan sistem hukum? Tidak terlalu percaya Sus, saya rasa semuanya sama saja. Baik Ibu, jika Ibu kehilangan barang berharga dan ditemukan oleh tetangga, apakah barang berharga tersebut akan dikembalikan? Sepertinya tidak akan dikembalikan Sus, saya merasa orang-orang sekarang sulit untuk jujur. Baik Ibu, apa yang membuat Ibu tidak dekat dengan orang lain dan apa saja kegiatan yang dilakukan saat sedang bersama keluarga Ibu? Saya merasa tidak punya kemampuan bicara Sus, kalau sama keluarga saya juga cuma diam. Baik, apakah ada pengalaman yang tidak menyenangkan saat bersama orang lain Bu? Dan apa yang menghambat Ibu saat berteman dengan orang lain? Dulu saya pernah dibully sama teman saya Sus, jadi sekarang saya takut dan juga malas bicara sama orang lain. Baik Ibu,
Baiklah, bagaimana kalau kita berbincang tentang perasaan ibu dan kemampuan yang ibu miliki? Apakah ibu bersedia? Bersedia, Sus. Baik, agar saya dan ibu dapat saling mengenal sekaligus dapat memahami keuntungan berinteraksi dengan orang lain dan kerugian tidak berinteraksi. Berapa lama ibu untuk berbincang? Bagaimana kalau 15 menit saja? Iya, Sus. Baik, 15 menit saja ya ibu. Ibu mau berbincang di mana? Bagaimana kalau di ruang tamu ibu? Iya, boleh. Baik ibu. Baiklah, saat ini ibu bisa dikatakan mengalami penurunan atau bahkan kehilangan kemampuan untuk berinteraksi dengan berhubungan dengan orang lain ya ibu. Hal ini bisa berupa kurangnya keterlibatan dalam kegiatan sosial, minim kontak dengan orang lain, kurang hubungan yang memuaskan seperti yang sudah dikatakan ibu tadi ya. Iya, Sus. Jadi saya rasa lama-lama. Iya, Sus. Jadi yang saya rasakan ini namanya gangguan interaksi ya, Sus. Iya ibu, saya akan membantu ibu untuk meningkatkan interaksi sosial agar ibu dapat mencapai kehidupan yang lebih sehat, bahagia, dan produktif serta lebih memilih hubungan yang bermakna ya ibu. Iya, Sus. Saya juga ingin bisa merasa saya bahagia lagi. Baik ibu, menyiapkan waktu, kesiapan mental, dan pengetahuan untuk menerima informasi, bantuan, dan komit saling percaya ya ibu. Iya, Sus. Berarti nanti saya bisa dapat banyak bantuan dan juga teman yang kalau mau bahagia. Iya ibu, betul. Menurut ibu, apa keuntungan kita memiliki teman? Ada untuk teman ngobrol, ada yang bantu kalau misal kita lagi merasa susah. Wah benar ibu. Nah kalau kerugian kita tidak punya teman apa ya ibu? Kalau kita tidak punya teman, kita jadi tidak punya teman cerita. Kalau butuh apa-apa jadi sulit karena sendirian. Nah jadi banyak ya ibu kerugiannya. Kalau begitu ibu mau belajar berteman dengan orang lain? Iya, Sus, mau. Baik, untuk memulainya, mari kita belajar dengan saya dulu ya Ibu. Untuk perkenalan, sebutkan dulu nama kita. Contohnya, nama saya Nisa. Selanjutnya, Ibu bisa bertanya nama orang tersebut. Contoh, nama Ibu siapa? Senangnya dipanggil siapa? Sekarang, ayo dipraktikkan Ibu. Misal kita belum kenal ya. Coba Ibu tanya saya. Nama lengkap suster siapa? Nama lengkap saya Nisa Ayu. Senangnya dipanggil apa? Senangnya dipanggil Nisa, Ibu. Ya, bagus sekali ya Ibu. Setelah berkenalan dengan orang tersebut, diajak ngobrol hal yang menyenangkan, antara lain keluarga, hobi, atau pekerjaan ya Ibu. Yesus. Baik. Nah, bagaimana kalau kita latihan bercakap-cakap dengan teman yang lain, Ibu? Yesus, nanti saya coba praktekkan ke pasien yang lain. Bagus Ibu. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita latihan perkenalan? Saya merasa sedikit lebih lega, Sus. Ternyata berkenalan tidak sesulit apa yang saya bayangkan. Iya Ibu. Nah sekarang coba diulang kembali dan peragakan ulang cara perkenalan ya Ibu. Nama saya Lili Rianti. Saya senang dipanggil Lili. Nama suster siapa? Nama saya Nisa Ayu. Senangnya dipanggil apa? Senangnya dipanggil Nisa. Hobinya apa? Hobi saya memasak, Bu. Baik, bagus ya Ibu. Jadi untuk perkenalan itu seperti itu. Besok Ibu dalam sehari mau berapa kali latihan berbincang dengan orang lain? 2 kali ya Ibu? Iya, Sus, 2 kali saja. Baiklah, jam berapa Ibu mau latihan? Ini ada jadwal kegiatan. Kita isi jam 11 dan jam 3 sore ya Ibu. Kegiatan Ibu adalah bercakap-cakap dengan teman sekamar ya. Iya, Sus. Baik, baiklah. Ibu bagaimana kalau besok kita berbincang-bincang tentang pengalaman berbincang-bincang dengan teman baru dan latihan berbincang dengan topik tertentu ya Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Sus. Baik, untuk waktunya Ibu mau jam berapa? Bagaimana kalau jam 3 sore Ibu? Iya, Sus, boleh. Baik, jam 3 sore ya. Untuk tempatnya mau berbincang-bincang di mana Ibu? Bagaimana kalau di ruang tamu? Iya, Sus, boleh di ruang tamu. Baik, di ruang tamu ya Ibu. Tidak apa-apa. Baiklah Ibu, karena ini sudah selesai, saya izin pamit ya Ibu. Terima kasih Ibu. Iya, terima kasih, Mbak.